Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 6 and we will present about theory of biological, social, and psychological precondition for language learning. Before we will tell you about the material, we will introduce ourselves. My name is Mawanda Aymar Fuah and my partner is Sinta Adilia Praramita. And there are three table of contents. The first is biological precondition for language learning. The second is social precondition for language learning. And the third is psychological precondition for language learning. Biological preconditions for language learning are biological factors that exist in humans and enable them to learn language. There are several key biological preconditions that form the basis for language acquisition. Prasyarat biologis untuk pembelajaran bahasa adalah faktor biologis yang ada pada manusia dan memungkinkan mereka untuk belajar bahasa. Ada beberapa prasyarat biologis utama yang menjadi dasar penguatan bahasa. The first is brain structure. In certain areas of the brain, especially Broca's area, which function for speech production, while Wernicke's area is used for speech comprehension, which has a very important role for language processing. The second is biology is the critical period. The critical period is used for language acquisition, which is generally believed to occur between birth and puberty. During this time, the brain is most receptive to language learning. The third is auditory processing. Newborns tend to distinguish sounds and pay special attention to the sounds of human speech. This ability allows them to begin to understand the nuance of their native language. Yang pertama yaitu struktur otak. Pada area otak tertentu, terutama pada area Broca yang berfungsi untuk memproduksi ucapan, sedangkan area Wernicke digunakan untuk pemahaman ucapan yang memiliki peran yang sangat penting untuk pemrosesan bahasa. Yang kedua yaitu periode kritis, yang digunakan untuk memperoleh bahasa, yang secara umum diyakini terjadi antara kelahiran dan pubertas. Pada masa ini, otak paling mudah menerima pembelajaran bahasa. Yang ketiga yaitu pemrosesan pendengaran. Bayi yang baru lahir cenderung membedakan suara dan memberikan perhatian khusus pada suara ucapan manusia. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk memulai memahami nuansa bahasa ibu mereka. Yang keempat yaitu saluran vokal. Saluran ini meliputi laring, pita suara, lidah, dan gigi yang secara unik diadaptasi untuk menghasilkan suara bahasa manusia yang kompleks. Yang terakhir yaitu prasyarat. Yang terakhir adalah neuron cermin. Neuron ini berperan dalam peniruan, yang memiliki peran penting dalam pembelajaran bahasa. Dengan mengamati dan meniru orang lain, manusia dapat mempelajari suara, tata bahasa, dan aspek sosial bahasa. Prasyarat biologis ini memberikan dasar yang kuat untuk pembelajaran bahasa. Namun, penting untuk diingat bahwa pemerolehan bahasa juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti paparan bahasa dan interaksi sosial. Dan ada beberapa faktor biologis yaitu genetika, perkembangan saraf, prematuritas, adaptasi biologis, tata bahasa universal, dan efek Baldwin. Social precondition. Social precondition atau persyaratan sosial adalah faktor sosial yang mendasari kita berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Ada 4 komponen utama bahasa, yaitu yang pertama fonologi. Fonologi mengacu pada sistem bunyi suatu bahasa yang berfokus pada cara bunyi digunakan untuk menciptakan makna. Untuk yang selanjutnya yaitu sematik. Sematik berhubungan dengan makna kata-kata yang bagaimana kita menafsirkannya. Untuk yang ketiga yaitu grammar. Grammar atau tata bahasa terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama sintak, yang kedua morfologi. Sintak seperti kerangka sebuah bahasa.
Sintek berfokus pada bagian kata disusun menjadi kalimat yang bermakna. Morfologi berhubungan dengan struktur internal kata, bagaimana kata tersebut dibentuk. Morfologi berfokus pada elemen-elemen pembentuk kata seperti awalan, akhiran, dan infleksi. Untuk yang terakhir atau yang keempat, pragmatik. Pragmatik prakondisional sosial bukanlah frasa yang umum atau dalam lingualistik, namun dengan menguraikannya kita dapat memahami konsep yang mungkin ingin kita tangkap. Pragmatik Untuk yang A, pragmatik ini adalah cabang linguistik yang mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam konteks untuk mencapai tujuan komunikatif. Pragmatik memperhatikan faktor seperti maksud pembicara, latar belakang pengetahuan pendengar, dan latar belakang sosial untuk memahami apa yang disampaikan. Prasyarat sosial ini adalah norma-norma sosial yang mendasari nilai-nilai dan kepercayaan yang membentuk cara kita berkomunikasi dalam masyarakat tertentu. Ini dapat mencakup hal-hal tingkat kesopanan, referensi budaya, asumsi tentang dunia. So putting in together, pragmatic of social preconditional could reference to the way we adjust our language use based on the social context and the experimentation of the people we are interacting. Here are some example. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Yang pertama, menggunakan bahasa formal versus informal versus informal dalam pertemuan bisnis. Kita menggunakan bahasa yang lebih formal daripada mengobrol dengan teman. Untuk yang kedua, menggunakan lelucon dengan audiens. Lelucon yang diceritakan kepada sekelompok kolega mungkin tidak sesuai untuk sekelompok orang asing. Untuk yang ketiga, menggunakan referensi budaya. Kita mungkin menggunakan referensi atau bahasa gaul yang hanya dimengerti oleh sekelompok budaya tertentu. Prasyarat psikologi dalam pembelajaran bahasa mengacu pada faktor-faktor psikologi yang harus ada sebelum seseorang dapat belajar bahasa baru secara efektif. Faktor-faktor ini penting untuk membangun fondasi yang kuat dan memfasilitasi proses pembelajaran bahasa yang optimal. Penerapan prasyarat psikologis memiliki 5 faktor penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterampilan kognitif. Ini adalah sekelompok kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk berpikir, belajar, dan memahami informasi. Dalam keterampilan ini, terdapat beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang yang sedang belajar bahasa, yaitu kemampuan untuk memahami dan memproses informasi, kemampuan untuk belajar dan mengingat informasi baru, kemampuan untuk memecahkan masalah, serta kemampuan untuk fokus dan berkonsentrasi. Yang kedua yaitu keterampilan metakognitif. Ada faktor-faktor seperti kesadaran akan proses belajar bahasa sendiri, kemampuan untuk mengatur dan memonitor proses belajar bahasa sendiri, dan kemampuan untuk mengevaluasi kemajuan belajar bahasa sendiri. Yang ketiga yaitu motivasi belajar bahasa yang meliputi keinginan dan tekad untuk belajar bahasa baru, keyakinan bahwa belajar bahasa baru itu penting dan berguna, dan sikap positif terhadap belajar bahasa baru. Yang keempat yaitu keterampilan afektif yang berisi hal-hal yang harus dikuasai seperti kemampuan untuk mengelola emosi dan perasaan ketika belajar bahasa baru, kemampuan untuk mengatasi frustasi dan kecemasan, dan kemampuan untuk tetap sabar dan tekun ketika belajar bahasa baru. Yang terakhir yaitu social skill yang meliputi kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dalam belajar bahasa baru, kemampuan beradaptasi dengan budaya baru, dan kemampuan membangun hubungan dengan orang lain yang menggunakan bahasa baru tersebut. I think that's all for my presentation, and thank you for watching.